Oke, jadi berikut cara binding atau setting menggunakan OpenTX. Kebetulan saya gunakan FrSky OpenTX ya. Multi protokol, bind langsung ke internal receivernya OMP Hobby. Oke, jadi bisa dilihat ini OMP Hobby saya M2 yang nggak ada receiver. Oke, jadi saya akan bind langsung ke internal receivernya. Sini ada tombol bind. Jadi sebelum kita bind, oke, ini sudah saya setting kebetulan. Ya, jadi tinggal lihat setting-settingnya di mana saja. Teman-teman bisa tinggal copy nanti jika nanti butuh file binnya itu nanti komen di bawah aja, saya bisa kirimkan. Oke, jadi ini setelah kita update ke OpenTX 2.3 ya. Jadi setelah menggunakan OpenTX 2.3, ini kebetulan saya gunakan OpenTX, saya sudah update ke OpenTX 2.3.9. Oke, setelah itu diupdate multimodulnya. Oke, multimodul yang ada di belakang. Saya menggunakan multimodul jumper ya, jumper 4-in-1. Setelah diupdate multimodul, kita ke multi ya, bagian OMP. Di sini bisa dilihat juga versinya. Itu versi 1.3.1.69. Saat ini versi terbaru ya. Oke, lanjut lagi ke halaman berikutnya. Oke, ini flag mode saya. Jadi idle up saya taruh di SG. Idle up 1, idle up 2. Throttle hold untuk safety-nya saya menggunakan dua switch. Satu switch SA, satunya lagi switch SF. Nah, di switch SA-nya saya pilih yang sebalik ke atas ya. Jadi artinya kalau ke atas malah dia maka dia mati. Jadi kalau ke tengah atau ke bawah itu tetap sama. Kalau ke paling atas saja baru off. Oke, ini yang SF. Berikutnya masuk ke mixing. Oke, ini tolong di copy aja dulu, nanti saya jelaskan kenapa dia bekerja seperti ini ya untuk OMP Hobby. Nah, ini aileron, elevator masih tetap sama. Nah, channel 3-nya itu udah bukan throttle lagi ya kalau di receivernya OMP Hobby. Channel 3-nya jadi pitch. Oke, pitch saya menggunakan kurva. Saya menggunakan kurva untuk pitch-nya itu. Nah, pitch 1 itu normal mode ya. Kurvanya normal saja sih, dari minus 100 ke plus 100. Untuk yang idle up 1 itu kurvanya juga minus 100 ke plus 100. Dan idle up 2 juga sama. Jadi pitch 1, pitch 2, pitch 3 itu sama semua. Saya nggak ada rubah. Berikut rudder masih sama posisinya. Channel 5 jadi throttle hole-nya ya. Jadi di sini saya kasih yang aktif atau motor arm itu di minus 100. Untuk yang motor hole itu di plus 100. Jadi seperti tadi saya katakan, saya ada buat dua safety switch. Jadi di sini juga saya bikin dua. Jadi ada SA sama ada SF. Di sini switchnya, terus kasih replace. Yang di sini juga sama. Switchnya terus kasih replace. Ini cukup pilih menu mask ya, source-nya.
sama untuk ya pitch 1, pitch 2, pitch 3 juga di. Nah ini jadi di sini ya pilihnya untuk masukin kurva ya, custom, baru pilih pitch 2. Nanti saya ke kurva, kita sambung lagi di situ. Ini ingat dikasih replace, kedua-duanya itu harus dikasih replace, jadi dia baru bisa menggantikan. Pastinya harus begini ya, jadi bisa dilihat tulisan yang tebal pada pitch 1 channel 3. Suatu saya aktifkan pitch switch SG ke tengah, maka yang tebal jadi ke yang tengah saja. SG ke bawah, maka yang tebal itu jadi ke paling bawah. Tidak boleh dua-duanya nyala ya, tidak boleh dua-duanya tebal. Jadi kalau tidak dikasih menu replace, maka nanti bisa jadi dua-duanya nyala, karena dia selain replace ada add ya, atau menambahkan. Kalau replace itu menggantikan. Oke, jadi ini channel 5 saya taruh di sama juga, karena dia bentuknya adalah untuk throttle hole. Oke. Jadi sebelum salah satu switch ini diturunkan, dinaikin ke atas, maka throttle akan tetap dalam kondisi hold. Walaupun SA sudah turun, tapi masih sangkut di SF. Jadi sama juga, walaupun SF sudah turun, tapi masih sangkut di SA. Channel 6 jadi throttle. Channel 6 jadi throttle. Nah, throttle normalnya kita bisa lihat throttle-nya tidak bisa bergerak. Ya, terus idle up 1, throttle-nya juga udah dikunci di angka 0. Idle up 2, throttle-nya juga dikunci di angka minus 100. Jadi minus 100, sorry, channel 6. Jadi di minus 100, 0 plus 100. Nah, memang settingnya untuk OMP Hobby memang harus seperti ini ya, itu sudah di dalam manualnya. Jadi dia sudah sistem governor untuk internal sistem dia. Jadi kita setnya harus mengikuti seperti ini. Jadi dari 0 yaitu digunakan untuk normal atau mode normal. Nanti idle satunya itu di angka 0, itu RPM-nya sudah di set. Tapi bagus sih, ya, bagus, lumayan bagus. Idle up 2-nya itu full throttle atau di angka 100%. Nah, di channel 7 kita set switch SC. Jadi ditekan, goyang saja switchnya. Kalau saya goyang ini jadi SD, jadi SA, jadi SB. Ya, digoyang aja SC. Gitu aja, yang bawahnya nggak ada rubah apa-apa. Nah, untuk outputnya saya rasa semuanya sama ya, tapi mungkin bisa pastikan juga ya, mungkin dites dulu di heli masing-masing, nanti dilepas saja baling-balingnya untuk keamanan. Semuanya dalam posisi normal. Oke, posisinya normal. Dari aileron, elevator, rudder itu posisinya normal semua. Nah, ini kurva. Jadi kurva yang tadi kita lihat itu kurva normal, itu untuk throttle ya ini ya. Kurva 1, 2, 3 saya gunakan untuk throttle. Jadi normal itu adalah minus 100. Bisa lihat. Oke. Minus 100. Di paling bawah tuh. Kurva yang kedua yaitu idle up 1 itu di 0. Di angka 0. Yaitu atau di tengahnya ya. Sementara kurva 3 idle up 2 itu di angka full 100. Jadi dia cuma 3. Minus 100, 0, plus 100. Pitch 1, pitch 2, pitch 3 sama semua. Jadi saya bikin 3 poin, mau 2 poin juga nggak masalah, karena juga dia melintang dari bawah ke atas saja ya. Jadi dari minus 100 ke plus 100.
Oke. Jadi ke pilih custom, terus pilih pitch. Ini kurva 3, kurva berapa gitu ya, jadi tinggal dipilih saja. Oke, kurva 1, pitch 1, pitch 1, pitch 2, pitch 3. Oke. Nah, cara bindnya juga gampang ya. Ini kebetulan saya sudah bind, jadi saya nggak copot baling-balingnya lagi, tapi saya rekomen untuk teman-teman yang baru pertama kali bind, dicopot dulu ya baling-balingnya untuk keamanan. Nah, setelah kita colok baterai, ini ditekan tombolnya dan ditahan sampai dia nyala, lampunya berkedip dengan cepat. Oke, itu berarti dia lagi cari signal. Setelah itu kita masuk ke OMP, multi ya, dan tekan bind. Nah, itu sudah bind berarti. Telemetry recovered. Oke. Telemetry lost. Jadi bawaannya sudah ada telemetri ya, untuk connection telemetrinya sudah ada, sama ada telemetri untuk voltase baterai kita. Lumayan interesting sih. Telemetry recovered. Jadi ini arahnya sudah betul semua kalau saya punya, karena sudah saya coba setting ya kemarin ya. Jadi oke, kita ke pertama-tama untuk melakukan RF frequency fine tune. Ini kenapa ada angka -5 di sini? Karena coba ya, caranya itu saya naikin ke ini RSSI 100 ya. RSSI nya sekarang 100. Naik terus. Oke, bisa lihat RF signal sudah critical di angka 110. Oke, itu plusnya. Turunnya Telemetry lost. Telemetry recovered. di angka 116. 116, 116 ya. Jadi kalau 120 110 berarti balance-nya minus 10 kan. Minus 10 dibagi 2 jadi -5. Nah, itu fine tune-nya. Sebenarnya nggak perlu juga, kalau maunya -5 juga nggak begitu terasa ya. Cuma untuk tuning aja. Oke. Lanjut. Kita ke ini dulu ya, telemetri dulu ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus klik discover new sensor. Oke. Karena saya punya sudah ada discovery, jadi nggak ada muncul apa-apa. Tapi di sini bisa lihat ini telemetri sensor-sensornya yang muncul ya. Jadi RSSI yang nomor 8 ini, bukan RSSI yang atas ya, tapi sama sebenarnya ya.
Itu external RX, itu yang agak bawah, itu yang nomor 1 internal RX. Oke, terus sel baterai itu ada muncul nih di A1 A2. Oke. Nah, jadi di sini setelah muncul kita bisa masuk ke display. Nah, display di top bar itu bisa munculin display untuk baterainya. Nah, di screen 1 bisa munculin RSSI, oke, dan A1. Nah, jadi kalau saya keluar bisa lihat ini signal, ini baterai OMP Hobby ya, baterai helinya. Ini baterai remote, ini baterai heli. Oke, jadi muncul di sini. Kita bisa set juga alarm. Jika baterainya di bawah berapa, itu bisa bunyi. Coba kita set alarm. Logical switch A lebih kecil daripada X. Jadi tadi baterai kita di A1 kan. Jadi A lebih kecil daripada X. Jadi A1 dimana V2-nya itu diletakkan 10,8. Jadi setelah di bawah 10,8, ini 3S ya, khusus baterai 3S 10,8, maka dia akan bunyi alarm. Di sini taruh ke minus L2. Jadi oke, ini saya akan lama-lama terus ke telemetri ya, pilih Low battery. A1. Ini tinggal dimasukin aja angkanya di sini. Oke, ini delaynya 4 detik. Terus yang nomor L02, logical switch nomor 2 itu di set seperti ini ya. Jadi 10,05 mungkin kritikal gitu ya, udah harus landing. Oke, setelah itu ke special function. Nah, di sini tinggal kita set L1 ya, pilih logical switch. Nah, ini bisa langsung ke L1 atau L2. Jadi L1 yang pertama ya, play track low battery, diulangi setelah 3 detik. Terus untuk L2 saya set suaranya nanti to low, itu diulangi setelah 2 detik. Nah, untuk tesnya sekarang bisa lihat baterai kita itu ada 12,4 ya. Jadi saya set di atas 2,4, maka dia bunyi, oke. 12,4, sorry, 12,5, maka dia akan bunyi. Oke, dan ulangi setelah Low battery. Low battery. Low battery. Low battery. Oke, contoh yang ini Low kita set battery. 12,5 juga, Low battery. artinya Low battery. rendah juga ya. Low battery. 2 low. 2 low. 2 low. 2 low. Oke, 2 low. 2 low. saya balikin ke angka Low battery. 10,5. Low battery. Low battery. Low battery. Oke, jadi seperti itu aja cara settingnya. Di sini bisa lihat merahnya itu solid, itu artinya dia di mode 4 channel ya. Jadi tadi kan kita switch channel 7-nya itu di sini ya, di SC. Yang kedua, saya biasa kalau terbang 6 channel saya pilih yang kedua, yang paling bawah. Jadi ini
merahnya berkedip berarti dia di 6 channel. Oke, untuk pitch-nya, walaupun tadi pitch yang normal itu minus 100, 0 plus 100 ya. Jadi sewaktu kita throttle hold itu, jadi walaupun throttle hold-nya itu minus, kan throttle hold apa namanya tuh, pitch-nya yang normal itu minus 100 ke 100 ya. Jadi sewaktu kita throttle hold ini dari sistemnya ya sudah di set sedemikian, itu bisa nampak dari midstick ke atas lebih banyak, midstick ke bawah sedikit. Jadi sudah di set sama sistemnya itu kayaknya itu ini pitch-nya 20, minus 20 ya, minus 20, 0 terus ke 100 sepertinya demikian. Karena sewaktu kita aktifkan idle up, jadi kita mau cek throttle hold kita atau pitch idle up kita itu throttle hold dulu ya, setelah itu baru idle up-nya. Nah, setelah kita aktifkan idle up, maka pitch-nya full 100-100. Pitch 2 juga sama. Jadi nanti pitch-nya idle 1, idle 2 silahkan ya. Nah, kalau mau dirubah di kurvanya itu nanti dia ikut kok untuk pitch apanya, idle 1, idle 2. Nah, setelah itu mungkin mau untuk tinggal menggunakan pitch gauge untuk mengukur pitch-nya ya. Pitch-nya untuk dapat angka 12-12 atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, untuk dapat angkanya itu bisa ke sini. Saya nggak ada set kebetulan karena untuk heli kecil begini saya nggak terlalu sensitif dengan pitch-nya. Jadi untuk pitch bisa di set di channel 6, di channel 3. Minusnya itu di plusnya ini kan 100 ya, kalau saya turunin oke. Jadi di sini sudah kurang lebih sama angkanya, apa jaraknya ya, distance-nya, angkanya nggak sama tapi jaraknya udah sama. Nah, jadi begitu cara set pitch-nya untuk mencapai angka yang diinginkan. Oke, jika video ini membantu, berikan thumbs up ya atau like. Oke, terima kasih.